Baik. Nah, sebelum masuk ke tentang materi yang sekarang, yaitu tentang persamaan garis dan bidang, ini saya tunjukkan dulu apa yang nanti tujuan pembelajaran kita dan capaiannya. Jadi tujuannya di sini intinya kita akan belajar mengenai persamaan garis lurus di bidang. Nah, nanti capaiannya itu kalian setelah belajar diharapkan nanti kalian bisa menentukan persamaan suatu garis, tentu saja di dimensi 2 karena di bidang. Kemudian kalau kalian mempunyai 2 garis yang saling sejajar atau tegak lurus, tentu saja juga bisa mencari persamaannya dan menentukan persamaan garis jika diketahui sudut di antara 2 garis. Nah, kemudian juga yang terakhir nanti mencari jarak antara 2 titik yang mungkin jarak yang titik 1 di garis yang lain atau jarak dikembangkan bisa jarak antar 2 garis. Nah, sebelum kita belajar, mungkin saya ingin mengulang sedikit tentang kemarin kita punya ada vektor. Kalau saya punya vektor V, vektor U dan V saja, vektor U dan V. Kalau saya punya U, vektor U itu adalah K kelipatan dari V. Masih ingat apa maksud dari U itu sama dengan K kali V? Vektor U dan V sejajar. Oke, vektor U dan V sejajar. Apakah hanya sejajar? Bagaimana dengan panjangnya? Vektor V yang memiliki panjang K. Panjang K. Apakah panjangnya K atau kelipatan K? K kali kelipatan vektor V. Nah, hati-hati ya. Jadi panjang vektor U itu adalah kelipatan K panjang kelipatan vektor V. Nah, ini saya panjang vektor V aja. Saya singkat panjang vektor V. Bagaimana dengan arahnya? Vektor U dan V searah jika angkanya lebih dari 0 dan berlawanan arah jika angkanya kurang dari 0. Ya. Arah vektor V atau vektor U dan V itu searah jika K-nya positif dan berlainan arah jika K-nya negatif. Baik, tadi yang sudah menjawab pertanyaan saya silahkan tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Nah, sekarang kalau saya punya misalnya vektor U-nya adalah bisa dituliskan sebagai pasangan berurutan sebagai X1, Y1, kemudian V itu adalah X2, Y2, maka kita punya U dot V itu diartikan apa? X1 kali X1 kali X2 kali X2 sudah? ditambah Y1 ditambah Y2. Y1 Kali kali Y2. Oke.
kalau ini dot produknya. Jadi ingat, baik yang sudah tadi ya, yang sudah menjawab langsung saja tuliskan nama Danin di kolom chat. Nah, pengertian-pengertian inilah yang nanti kita akan gunakan untuk mendefinisikan persamaan garis di bidang. Nah, sekarang kita lihat oke, semisalnya saya punya di bidang itu ada garis G. Dan garis G itu membentuk sudut theta dengan vektor standar I. Vektor standar I itu berarti ingat kita punya di sini vektor standar I itu koordinatnya adalah 1,0. Jadi inilah vektor standar I. Ini panjangnya adalah 1. Nah, kita punya garis G. Ini garis G-nya saya buat menjadi biru sekarang. Garis G itu membentuk sudut theta dengan vektor satuan I. Nah, kemudian saya punya ada titik A. Titik A itu terletak, saya menggunakan warna yang lain. Titik A ini terletak pada garis G. Oke, nah saya ingin mencari persamaan garis G itu apa? Nah, di sini saya juga mempunyai, selain punya garis G, saya punya vektor V. Vektor V itu adalah vektor yang mempunyai atau vektor yang sejajar dengan garis G. Nah, dengan memanfaatkan vektor V ini, kita bisa mencari persamaan garis G. Bagaimana caranya? Tadi karena saya punya ada titik A di G, saya bisa mengambil sembarang titik lain di G. Katakan saya punya namanya titik P, saya punya ini yang merah itu adalah titik P. Titik P itu bisa di sini, bisa juga kalian mengambilnya adalah yang di sini. Oke, kalau yang ini mungkin saya beri nama P1, ini P2. Nah, perhatikan dari titik A ke P1 itu saya punya ada vektor yang namanya vektor A P1. Saya juga bisa membentuk vektor lain dari P2 ke A. Yang ini berarti kita beri nama vektornya adalah karena pangkalnya P2, ujungnya A, berarti P2A. Nah, perhatikan vektor P2A dan vektor AP1 itu kan searah dengan di sini searah dengan vektor V. Dan dia tentu saja sejajar dengan vektor P, karena vektor P itu sejajar dengan garis G. Nah, berarti menurut sifat vektor, kita punya sifat bahwa di sini A P1, saya menggunakan warna yang lain saja. A, yang merah ya, yang P1. Ya, kita punya A P1 itu adalah K kali dari vektor V. Kita juga bisa yang dari P2A ini, kita punya P2A. Ini adalah katakan T kali vektor V. Mungkin ada yang bertanya, boleh nggak Bu, arah vektornya berbeda? Boleh saja, kita bisa mengambil titik yang lain. Saya punya di sini, katakan yang kuning ini adalah, saya punya di sini titik Q. Kemudian vektornya
saya buat dari A ke Q. Berarti kan kita punya yang kuning ini kita punya vektor A, Q. Nah, dari sini berarti hati-hati kalau yang dua ini, K dan T itu adalah positif, karena arahnya adalah sama dengan vektor V kita. Nah, tetapi kalau untuk yang Q, A, Q, itu kelipatan dari vektor V, tetapi karena arahnya berlainan, berarti di sini L-nya adalah suatu bilangan negatif. Jadi secara umum, kalau saya punya di sini sekarang, saya punya sembarang titik P, saya mengambil titik P-nya sembarang di garis G, berarti kita bisa mendapatkan persamaan bahwa vektor AP kita itu adalah T kali vektor V kita, untuk T-nya adalah suatu bilangan real. Nah, tentu saja kalau kalian mengambil T-nya adalah sama dengan 0, berarti dalam artian di sini titik A itu sama dengan titik P. Oke. Itu jadi akan A dan P itu berhimpit. Nah, dari sini maka kita punya, karena tadi menurut sifat dari vektor A kali P, karena koordinat titik A itu X1, Y1, P itu X, Z, berarti kita punya persamaan vektor AP itu adalah X min X1. Ini adalah bagian I, atau ini sudah saya tuliskan seperti ini di bawahnya. Ini bagian pertama. Kemudian bagian kedua adalah Z min Y1. Kemudian vektor AP kita itu adalah kelipatan vektor V. Vektor V kita adalah katakan mempunyai persamaan MI plus NJ. Berarti kita punya nanti persamaannya adalah TMI ditambah TNJ. Nah, sekarang perhatikan, kita punya yang bagian I, ini I, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini. Jadi maka kita punya dari yang bagian pertama, kita punya X min X1 itu sama dengan TM, sedangkan yang bagian J ini dan ini, kita punya bahwa Z min Z1 itu adalah TM. Nah, persamaan 2.1 itu bisa kita tuliskan bahwa X itu kan sama dengan X1 plus TM. Y itu sama dengan Y1 plus TM. Oke, nah karena garis itu kan dia tidak mempunyai panjang, sedangkan vektor itu hanya penggalan garis karena dia adalah mempunyai panjang. Nah, berarti persamaan ini itu adalah persamaan garis kita yang melalui titik A dan sejajar dengan vektor V. Nah, kita punya ini persamaan 2.1, atau bisa saya tuliskan seperti ini, itu adalah persamaan garis kita dalam bentuk parameter. Jadi kita punya persamaan bentuk parameternya adalah sebagai berikut. Nah, dari persamaan parameter, perhatikan lagi, kita punya, ini bisa saya tuliskan T, itu adalah sama dengan X min X1 dibagi dengan M, ini dari yang ini. Sedangkan dari yang bawahnya, T itu adalah Y min Y1 per M.
Nah, karena nilai T kita itu kan untuk yang persamaan pertama atau persamaan kedua itu sama, maka kita dapatkan persamaan dari garis dalam bentuk simetris itu adalah yang bawahnya. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini kita kalikan silang, saya punya N X min N X1 itu akan sama dengan Y M min Y1M. Dan saya punya ini adalah NX min MJ sama dengan NX1 min Y, atau ini saya tuliskan M Y1. Oke, nah sekarang perhatikan ini saya ganti N-nya itu dengan A. Jadi saya punya AX. Kemudian saya ganti min M itu dengan B. Jadi saya punya BY. Dan yang bagian ini itu saya beri nama min C. Jadi ini sama dengan min C. Atau bisa kita dapatkan berarti AX plus BY plus C itu sama dengan 0. Nah, dari sini kalian tahu bahwa persamaan garis itu secara umum itu adalah bisa dituliskan sebagai AX plus BY plus C, dengan A, B, C itu adalah suatu bilangan real. Makanya waktu kalian dulu belajar diberitahu oleh gurunya bahwa secara umum garis itu mempunyai persamaan AX plus BY plus C. Itu karena kita punya diperoleh dari bentuk simetrisnya. Oke, dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Perhatikan lagi dari bentuk simetris. Itu kan bisa kita tuliskan bahwa Z min Y1 itu sama dengan N per M dikalikan dengan X min X1. Nah, yang bagian ini itu kan sering kalian sebut sebagai gradien dari garis G. Jadi di sini kita tahu bahwa tadi kan garis G kita itu kan melalui titik A, koordinatnya adalah X1, Y1. Kalian lihat, ini adalah titiknya melalui Y1, X1, Y1. Dan tadi adalah sejajar vektor V yang mempunyai persamaan, vektor V-nya adalah
ini MI plus NJ. Jadi MI plus NJ. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa kalau ada suatu garis G yang melalui suatu titik X1, Y1, kita tahu karena dia adalah sejajar vektor P, berarti nanti gradien garis kita itu adalah N per M. Makanya persamaan garisnya adalah Z min Z1 sama dengan M per M kali X min X1. Jadi kita punya yang persamaan berikutnya. Oke, jadi kalian punya beberapa persamaan garis dalam bidang yang sebenarnya itu rumusannya didapatkan dari kalian mengerjakannya dengan sifat dari vektor. Nah, kemudian ada kalanya kalian diminta untuk mencari persamaan garis yang dilalui atau diketahui dua titik yang terletak pada garis tersebut. Kalau kita menggunakan yang ini, itu kan yang harus diketahui kan satu titik dan gradien garisnya. Atau kalian harus tahu satu titik dan vektor yang sejajar garis kalian. Bagaimana kalau yang diketahui adalah dua titik pada garis tersebut dan kalian diminta untuk mencari persamaan garisnya? Itu mudah. Jadi tadi kan kalau saya ilustrasikan lagi, kita punya, katakan saya punya tadi garis G-nya. Garis G-nya adalah seperti ini. Ini garis G, kemudian kita ada titik A dan titik B. A di sini punya koordinat X1, Y1. Kemudian kita punya ada titik yang lain B di sini, koordinatnya X2, Y2. Nah, kalau ditanyakan persamaan garis G-nya bagaimana? Nah, tadi ingat, kita kan punya vektor P. Di sini sejajar garis G. Nah, karena kita punya dua titik AB pada G, kita juga bisa membuat vektor dari A ke B. Nah, ini vektor AB kita. Itu akan mempunyai persamaan, berarti kita punya adalah di sini X2 min X1 bagian I ditambah Y2 min Y1 bagian C. Oke, nah kemudian ingat kita punya ini tadi yang bagian ini, kita punya bahwa yang bentuk simetrisnya X1 bentuk garisnya adalah X1 min X2 per M sama dengan Y1 min Y2 Y min Y1 per N. Nah, di sini M dan N itu kan M bagian dari vektor P untuk yang bagian komponen pertamanya. N itu adalah bagian dari vektor P dari komponen kedua. Nah, sekarang perhatikan lagi yang kita punya di sini vektor AB. Komponen bagian pertamanya itu adalah kita punya ini X2 min X1 dan dari komponen keduanya atau yang di J itu adalah Y2 min Y1. Jadi kalau tadi dari bentuk simetrisnya adalah X min X1 per M, ini komponen pertamanya, ini akan menjadi X min X1 per X2 min
X1. Ini tadi akan sama dengan Z min Y1 per komponen kedua yaitu N. Nah, komponen kedua kita adalah sekarang adalah Y2 min Y1. Maka kita punya persamaan garis yang melalui dua titik adalah diberikan sebagai berikut. Oke, sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan? Halo, suara saya bisa didengar dengan baik ya? Kok pada diam semua? Bisa. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, coba kalian tentukan persamaan garis G yang melalui titik 3,1 dan min 2,3. Persamaan garisnya apa? Saya, Bu. Ya. Persamaan garisnya 2x plus 5y min 11 2x sama dengan 0. plus 5y. Negatif 11 atau kurang 11 sama dengan 0. Oke, sama dengan 0. Baik, yang sudah menjawab silahkan tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Ada yang mempunyai jawaban berbeda? Oke, kelihatannya semua setuju ya. Coba kita cek apakah benar. Ini kan berarti bisa kita anggap sebagai X1, ini X2, oh ini Y1, ini X2, Y2. Jadi menurut tadi rumusannya kita akan melalui dua titik, kita punya ini adalah X min, rumusannya ini X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Jadi kita punya di sini X min X1 itu 3 dibagi dengan min 2 min 3 sama dengan Y min Y1 itu adalah 1 dibagi Y2 adalah 3 dikurangi 1. Jadi kita dapatkan X min 3 dibagi min 5 itu sama dengan Y min 1 per ini adalah 2. Nah, dengan kata lain kita punya di sini 2X min 6 sama dengan min 5Y plus 5. Makanya kita dapatkan persamaan garis G itu adalah G mempunyai persamaan 2X plus 5Z
min 11. Benar ya ini ya? Oke, nah untuk soal-soal yang lain bisa kalian coba dari soal-soal UTS yang tahun-tahun sebelumnya. Silahkan kalian cek soal-soal UTS-nya seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan antara dua garis. Nah, di sini misalnya saya punya ada garis G1 dan G2. Nah, garis ini bisa saja berpotongan di satu titik, bisa juga garis ini adalah saling sejajar. Nah, sekarang akan dibahas ciri-ciri dari dua garis yang sejajar dan ciri-ciri dari dua garis yang berpotongan dan dia adalah saling tegak lurus. Nah, tadi ingat bahwa kita punya bentuk umum persamaan garis, itu adalah, saya pindah ke sini saja. Kita tadi punya persamaan umum garis. Di bidang itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Tentu saja dengan kita punya bahwa A dan B tidak keduanya bernilai 0. Kalau keduanya 0, nanti semuanya bernilai 0. Jadi dia bukan lagi suatu garis. Nah, persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0 itu kan bisa ditulis atau diubah menjadi persamaan di atas bisa dibentuk menjadi kita punya Y min, ini saya dalam kurung min C per B sama dengan min AB. Ini kan sebenarnya dikalikan X saja. Nah, ini saya bisa modifikasi, ini adalah X min 0. Jadi dari sini kita tahu bahwa garis kita ini itu adalah garis yang memiliki gradien ini adalah gradiennya. Dan dia adalah melalui titiknya adalah kan tadi X1, Y1. Kalau kita punya titiknya adalah X1, Y1, persamaan garisnya kan Z min Z1 sama dengan gradien dikali X min X1. Berarti titik garis ini melalui titik ini adalah sebagai Y1 kita. Ini adalah sebagai X1 kita. Jadi garis ini, kalau ini saya beri nama G, garis G melalui titik 0, min C per B dan mempunyai gradien dan gradiennya min A per B. Nah, kemudian dari persamaan ini tadi, ingat bahwa A, ini saya kembali ke sini dulu ke slide-nya, biar mengingatkan kalian. Di sini tadi kita mengambil bahwa yang
di sini tadi kita mengambil bahwa yang bagian dari A itu adalah N-nya, B itu adalah min M. Dan ingat, M itu adalah komponen pertama dari vektor kita. N itu adalah komponen kedua dari vektor kita. Nah, jadi dari sini, kalau kalian punya persamaan garis AX plus BY plus C, kalian bisa menyimpulkan garis kita itu melalui titik ini, titik 0, min CB, juga memiliki gradien min A per B. Kita juga bisa menyimpulkan bahwa dia mempunyai vektor arah. Vektor arahnya, ingat, A-nya itu adalah sebagai N-nya, B-nya itu adalah min M-nya, berarti vektor arahnya kan tadi adalah MI plus NJ. Dengan M-nya itu adalah kita punya B kita, jadi ini saya ganti dengan B, atau tadi min B ya, min B, dan N-nya adalah sebagai A kita. Ini adalah A kita. Kalau ini vektor kita itu adalah kita buat searah dengan vektor yang berhimpit dengan pada garis. Berarti kan kalau berlawan arah, ini arahnya berkebalikan, jadi vektornya bisa saja persamaannya adalah BI min AC. Oke, yang depan itu kalau dia searah, kalau yang belakang itu adalah yang berkebalikan arah. Nah, sekarang kalau kita punya ada dua garis, kita punya ini, garis G1 dan G2, berarti G1 itu gradiennya apa? Saya ulangi lagi dari yang ini. Kalau saya punya persamaan umum garis AX plus B plus C, kan bisa ditulis seperti yang di sini. Dari sini kita tahu bahwa berarti gradiennya adalah min A per B, dan garis tersebut melewati titik 0, min CB. Dan dari persamaan garisnya, kita tahu bahwa vektor arahnya, vektor yang tadi sejajar garis kita adalah min BI plus AC atau BI min AC. Nah, sekarang saya kembali ke sini. Kalau saya punya G1, G2, gradien dari G1 berapa? Gradien dari G2 berapa? Gradien dari G1 itu min A1 per B1, dan gradien dari G2 itu min A2 per B2. Gradien dari G1 berapa? Min A1 per B1. Oke. Gradien dari G2? Min A2 per B2. Oke. Baik, silakan tuliskan nama dan NIM di kolom chat. Nah, pertanyaan selanjutnya, vektor yang searah dengan garis G1 apa? Tadi yang kita kan punya vektor V, itu kan persamaan umumnya adalah MI plus NJ. Nah, kemudian
garis kita punya persamaan yang umumnya adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang bertindak sebagai A itu apa? Yang bertindak sebagai B itu apa? Saya kembalikan ke sini. Yang bertindak sebagai A itu apa? Yang bertindak sebagai B itu apa? Dari A itu N, yang bertindak sebagai B itu minus M. Berarti kalau saya punya persamaan garis G1 seperti ini, vektor yang searah dari G1 apa? Persamaannya. Saya beri nama vektor P1 itu adalah minus M-nya apa? BI. P1I. Apa? B plus Minus M minus A atau minus B? minus B. B1 atau B2? B1 minus B1 I plus plus A1J. plus A1J. Oke, berarti dengan cara yang sama kita bisa mendapatkan vektor yang searah dari garis G2 itu berarti yang bertindak sebagai M-nya itu kan B2, jadi kita punya minus B2I plus A2J. Bisa saja vektornya kan berlawanan arah. Berarti kalau berlawanan arah, ini tinggal kalian punya P1 itu adalah B1I minus A1J. Kalau P2 itu berlawanan arah dengan arah vektor yang ada di G2, berarti kalian punya B2I minus A2J. Oke, jadi kita punya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kalau garis G1 dan G2 itu adalah sejajar. Kalau G1, G2 itu sejajar, kan kita punya ini G1, ini G2, atau saya pindah ke sini saja yang lebar. Sekarang kalau kita punya garis G1, saya punya garis G1 sejajar dengan garis G2. Nah, karena garis G1 itu sejajar dengan garis G2, berarti kan kalau saya ilustrasikan, saya punya ini garis G1, ini garis G2. Tadi G1 itu punya vektor arah P1. Ini vektor arahnya P1. Garis G2 itu punya vektor arah P2. Nah, karena P1 dan P2 itu ada sejajar. Kenapa sejajar? Karena kan garis G1 sejajar P1, sedangkan G1 sejajar G2 dan G2 sejajar dengan P2. Berarti kan kita punya vektor P1 itu sejajar dengan vektor P2. Nah, ini akibatnya kita punya bahwa vektor P1 itu kan kelipatan dari vektor P2. Makanya kita punya tadi P1 persamaannya katanya B1I ditambah A1. Kalau saya menggunakan B1-nya yang positif, berarti ini negatif ya. Ini A1J. Ini sama dengan kelipatan dari B2I min A2J. Makanya
saya punya sekarang B1I min A1J itu sama dengan K B2I min K A2J. Nah, kita punya sekarang komponen pertama yaitu yang bagian I, ini yang sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Berarti kita punya yang dari sini, saya bisa menyimpulkan bahwa B1, jadi kita punya B1 itu sama dengan K B2. Dari yang komponen kedua, kita punya ini. Kita punya bahwa A1 itu sama dengan K A2. Jadi kita punya bahwa K itu adalah di sini adalah kita bisa menuliskan B1 per B2. Dan kita juga bisa mendapatkan K itu adalah A1 per A2. Maka kita punya diperoleh, kita punya bahwa min A1 per B2 itu kan akan sama dengan min A1 per B1. Jadi kalau kita punya jika G1 sejajar G2, maka kita punya karena A1, ini kok A1 semua, ini 2 ya seharusnya. Nah, min A2 per B2, ini kan merupakan gradien garis G2. Yang ini merupakan gradien garis G1. Berarti dari sini kita punya kalau G1 sejajar G2, kita bisa menyimpulkan bahwa gradien dari G2 itu akan sama dengan gradien dari G1. Oke, mungkin biar tidak rancu karena tadi saya menggunakan M dan N itu untuk komponen dari vektornya. Ini saya tuliskan sebagai lambda saja. Ini adalah lambda dengan lambda G1, lambda G adalah gradien garis G. Oke, makanya kalian tahu bahwa kalau dua garis yang sejajar itu gradiennya adalah sama. Oke, jadi kita dapatkan di sini kalau dia sama itu kita mengakibatkan B1 sama dengan kelipatan B2 dan A1 sama dengan kelipatan A2, yang dari sini kita bisa simpulkan bahwa gradien dari yang pertama atau G1 itu sama dengan gradien dari G2. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan lagi minggu depan. Tapi minggu depan, ingat sudah mulai di kelas kita pertemuannya. Nah, selanjutnya besok kita akan mempelajari tentang hubungan dua garis masih. Ya, kita lanjutkan yang saling tegak lurus, kemudian garis dengan hubungan garis dengan sudut dan jarak garis dengan suatu titik. Baik,